si Taluk sini awalnya adalah kerajaan kembar antara Goa dan Taluk. Dari informasi yang pernah kami dengar bahwa Goa dan Taluk itu bersatu dalam suatu perjanjian, di mana perjanjian itu dimaknai bersatunya dua kerajaan dalam satu rakyat. Asek rena rua karai ilalang sekreata. Dan situs-situs sejarah memperlihatkan kepada kita tentang adanya makam-makam yang berada di Kelurahan Taluk, di pesisir utara Kecamatan Taluk itu sendiri. Dan hasil riset dari Fakultas Kebudayaan Unhas juga mendapatkan cerita bahwa ada situs yang ada di Kelurahan Lakang, di mana Kelurahan Lakang ini bagian daripada Kecamatan Taluk yang berada di suatu pulau kurang lebih 15 menit di pusat Kecamatan Taluk. Sejarah Lakam Pak, Karangari Lakam Pak, Pasar Batang Karangari Sembayar Goa. Karangari Lakam Pasar Batang Karangari Taluk. Karangari Lakam Pasar Batang Karangari di Bone. Sejarahnya memang kasar Pak. Dari bagian Jepang, ni tawariwana Lakang. Jarang mari balak na Sembayar Goa. Jarak tawariwana Lakang Pak ni kana di Makuling. Iya, jarangan balak ni lana dai. Dengan balak ni. Jari kalau jadi kadang asin Pak ane tahu dari Sembayar Goa rati balak dari Sembayar Goa. Maupun di pekarangan Sembayar Goa rati. Kan ikaw rati may niya kari balak na Sembayar Goa. Segan niya kiraw ri pekarangan na balak na Sembayar Goa. Deko net yai kan-kanano. Ni kita wariwan alak jarang kalau mah lamen rini. Kita wariwan alak. Jadi apa nyebat may dulu Pak. Mudah dulu Pak. Tunggu dulu. Astagfirullah. Ngan cari itu Pak. Ngan pakai cari itu. Di balik modernisasi dan perkembangan infrastruktur di Kota Makassar, tersembunyi sebuah pulau kecil dari hingar-bingar gemerlapnya kehidupan. Bahkan, tak sedikit masyarakat Kota Daeng yang masih asing dengan daerah itu, namanya Pulau Lakang. Pulau Lakang terletak di antara delta Sungai Taluk, Sungai Pampang, dan Sungai Universitas Hasanuddin. Namun secara administratif, pulau seluas 1,65 km persegi ini terbagi dua. Separuhnya menjadi bagian Kecamatan Taluk dan sebagiannya lagi milik Kecamatan Panakukang. Dulunya, pulau yang terbentuk dari sedimentasi sungai selama ratusan tahun ini disebut dengan Bonto Malangere, yang artinya pendengaran yang tajam dan jeli. Kemudian atas kesepakatan warga, namanya pun berganti menjadi Pulau Rilakang atau Lakang. Jadi Kelurahan Lakang adalah sebuah kelurahan yang ada di Kecamatan Taluk. Kelurahan Lakang sedikit berbeda letak geografisnya dengan
kelurahan-kelurahan lain yang ada di Kecamatan Tallo. Karena Kelurahan Lakang itu sendiri adalah kelurahan yang dikelilingi oleh sungai, dikelilingi oleh Sungai Tallo, di mana letaknya itu setelah sungai yang mengelilingi wilayah itu, kita akan menemukan hamparan empang yang juga mengelilingi Lakang itu sendiri. Setelah empang baru area persawahan, dan setelah area persawahan baru ada pemukiman warga. Di tengah-tengah pemukiman warga ada pohon bambu yang lebih kita kenal dengan hutan bambu. Nah, di tengah-tengah hutan bambu itu ada hamparan pemakaman warga setempat yang sudah lama dijadikan sebagai tempat pemakaman, pekuburan. Kalau kita lihat di tempat pemakaman itu sendiri ada kuburan tua yang ada di Kelurahan Lakang itu, yang oleh nenek moyang kami, oleh nenek-nenek buyut kami mengatakan bahwa kuburan itu adalah salah satu kuburan dari tokoh yang pertama berdiam di Kelurahan Lakang itu sendiri. Dari rentetan beberapa informasi turun-temurun sampai ke generasi kami ini bahwa makam itu adalah makam dari penghuni kampung. Nah, menurut nenek penghuni kampung. Jadi makam itu adalah dalam bahasa Makassar Patana Parasana. Jadi dia adalah pemilik dari kampung itu sendiri. Orang-orang tua kami meyakini bahwa dialah pendiam pertama yang mendiami Lakang itu sendiri sebagai kampung yang biasa dikenal oleh kakek turun-temurun kami, dikenal dengan Dain Tari Lakang. Dijelaskan oleh beberapa sumber, sosok yang bersemayam di makam tua itu ialah Daeng Tari Lakang. Ia merupakan warga setempat yang menghabiskan nyaris seluruh masa hidupnya di sana. Namun sosoknya lah yang mengawali lahirnya peradaban di Pulau Lakang. Diyakini warga sekitar, Daeng Tari Lakang adalah orang yang pertama berdiam diri di Pulau Lakang. Ia adalah anak pertama Raja Tallo keempat, Ima Patakana Daeng Padulu, Karempa Tingalloang, raja yang diberi gelar Anumerta Tumenanga Ri Makkoyang. Pemerintah setempat, dalam hal ini Kecamatan Tallo, telah bekerja sama dengan beberapa pemerhati budaya dan sejarah. Itu dilakukan untuk meriset mengenai latar belakang dari sosok Daeng Tari Lakang. Mengenai asalnya ini, kami mencoba meramu beberapa informasi dengan mengumpulkan teman-teman di yang ahli di bidang sejarah untuk menggali siapa sih sebetulnya pemilik makam itu sendiri. Setelah beberapa hari melakukan penelitian, mencari beberapa sumber, hingga pada akhirnya sampailah pada sebuah kesimpulan setelah mengambil beberapa sumber. Karena sumber informasi ini dari warga Lakang itu sendiri yang dijadikan sebagai narasumber untuk mencari tahu siapa sih pemilik dari makam itu sendiri, sampailah kita kepada sebuah kesimpulan bahwa makam itu adalah makam
Dain Terilakan yang dikenal oleh orang-orang tua di Lakan, tapi asal dari Dain Terilakan itu sendiri adalah beliau adalah merupakan keturunan dari Raja Tallo yang keempat. Raja Tallo yang keempat, Imam Patakana de Padulu, punya 9 orang anak dari 4 orang istri, dan salah satu putra tertuanya adalah yang ada di Kelurahan Lakan. Jadi dia adalah putra mahkota. Jadi dia adalah putra Raja Tallo yang keempat yang datang ke Lakan, melepaskan atribut kehidupan istana. Kala itu dia lebih memilih tinggal di sebuah pulau yang dikenal dengan Lakan itu sendiri, karena penamaannya juga menurut orang-orang tua kami, Lakan itu dimaknai melekat. Ada juga yang memaknai bahwa Lakan itu berasal dari kata lakka, lepas, dengan makna bahwa putra mahkota ini datang mendiami tempat itu, melepaskan atribut istana, melepaskan atribut kehidupan kerajaan kala itu, dan memilih lebih menyendiri di pulau itu yang dikenal dengan Pulau Lakan. Nama aslinya adalah Itoa Makulle de Magasing, yang dikenal dengan nama Islamnya Syekh Abdullah Rahimakumullah, yang orang-orang Lakan menyebutnya sebagai Dain Terilakan. Karanya Rigoa, jadi tanah karang Rigoa nakana edo kimari Lakan sanang-sanang. Jadi apa nyoba niat nih? Karanya Rigoa mari Lakan edo sanang-sanang. Nanikana Dain Terilakan. Ya, entar patana Pak Rasangang. Dain Terilakan. Tidak tahu itu Pak. Kan pusingkan tahu siapa aja. Dari tanah tahu tu ayah Pak. Arina Dain Terilakan Pak. Tua di Makulle di Magasing. Arina Dain Terilakan. Dua di Makulle di Magasing. Arina Pak. Jadi kirimnya Pak perbatasan Lakan Pak. Kirimnya perbatasan Lakan. Dain Terilakan Pak. Di sana patana Pak sana. Jari Pak, kama pagutay Bapak si pukul ay mente. Pagutay pa na si pukul mente. Batu na pagutay pa iya. At tangkay. Apangkay. Pagutay pa iya Pak. Jadi katen rini di Parasangan Pak Lakan. Parkat-katen rini Lakan. Parkat-katen. Ya, betul. Tina tu batu pantar kan ramai. Parkat-katen rini Lakan Pak. Dain Terilakan rupanya memilih untuk menolak takhta tersebut. Sang putra mahkota pun akhirnya memutuskan untuk menghindar. Ia meninggalkan kerajaan Tallo, melepas statusnya sebagai lelaki bangsawan yang terpandang dan calon raja kelima. Dalam pelariannya, Dain Terilakan memilih berdiam dan mengasingkan diri di Pulau Lakan. Ia kemudian menemukan sang pujaan hati. Wanita itu dipanggil dengan sebutan Tausan Kalumanyang Rimarusu. Itu berarti orang terkaya di Kabupaten Maros. Kisah cinta dua sejoli ini pun abadi di Pulau Lakan. Itu dapat terlihat di kompleks pemakaman yang berada di tengah pulau. Di sana terdapat dua makam berdampingan berwarna hijau. Makam tua itu ditutupi atap besi.
yang dikelilingi rerumputan belukar. Masa itu kemungkinan besar Islam sudah masuk di Talok kala itu, tapi belum jadi agama resmi, karena dalam sejarah dijelaskan bahwa nanti Islam menjadi agama resmi di kerajaan Talok pada saat Karaim Matuaya yang merupakan adik dari putra pertama ini menjadi Raja Talok yang ketujuh. Jadi Raja Talok yang keempat itu adalah Imam Patakana Nipadulu, kemudian digantikan oleh anak perempuannya karena putra mahkota tidak enggan untuk dilantik. Dia tidak mau dilantik sebagai raja, maka dilantiklah adik perempuannya sebagai Raja Talok yang ke-5. Setelah itu dilantiklah Raja Talok yang ke-6, Karain di Pasuluka. Maksudnya mungkin tidak ada terahnya, darahnya dari atau apakah namanya, entah perselisihan apa, tapi dia bukan bagian dari saudara kandungnya ini, Raja Talok yang ke-5, Raja Bainea. Kemudian dilantik, setelah itu dilantiklah Karaim Matuaya sebagai Raja Talok yang ke-7. Pada saat dialah Islam menjadi agama resmi di kerajaan Talok. Banyak yang bertanya, kenapa putra mahkota lebih mau mendiam di Kelurahan Lakang? Alasannya itu sampai hari ini belum kita temukan penggalan-penggalan informasi tentang kenapa dia meninggalkan kehidupan istana. Apa asbabnya, apa musababnya, belum sampai hari ini. Itu menjadi misteri. Sehingga kemarin-kemarin ada beberapa peneliti yang mencoba menggali siapa sih sebetulnya yang mendiam itu yang tertidur di makam itu. Selalu tidak bisa selesai mendapatkan informasi, tidak ada hasil, sehingga tetap dikenal sebagai Dain Terilakan. Tapi kita tidak tahu siapa itu Dain Terilakan. Nah, baru hari ini kita coba, mudah-mudahan direstui, sehingga hadirlah kembali, dimunculkan kembali bahwa Dain Terilakan ternyata adalah putra mahkota. Itu saya sangat berharap, kami warga masyarakat Lakang berharap Lakang bisa menjadi daerah konservasi, daerah yang dilindungi, sehingga mungkin bisa menjadi salah satu pusat budaya yang ada di Kota Makassar. Karena jarang-jarang kita temukan sebuah wilayah yang ada di Kota Makassar dekat berada di titik pusat Kota Makassar, tapi dia dikelilingi sungai. Dia dikelilingi sungai. Jadi mungkin ya anggapan warga-warga orang-orang tua kita dulu bahwa tempat teraman, wilayah teraman ketika terjadi perang dulu disitulah di Kelurahan Lakang. Sehingga ada bukti bahwa dia wilayah yang aman, ada situs-situs sejarah yang di dalamnya. Ada bangker sama kita pahami bahwa tempat persembunyian, berarti suatu tempat yang dijadikan sebagai tempat persembunyian, maka diyakini bahwa tempat itu aman. Nah, kira-kira seperti itu. Kami berharap kehidupan budaya yang ada di
Kelurahan Lakan bisa terus dilindungi, dikembangkan, bahkan bisa dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata yang menjadi andalan di Kota Makassar kalau sekiranya pemerintah kota dalam hal ini bisa melakukan pengembangan di wilayah Kelurahan Lakan itu sendiri. Tentunya dengan hadirnya situs-situs ini menjadi penanda bahwa dulu memang ada cerita-cerita yang memang mungkin memerlukan pendalaman dan penelitian yang lebih lanjut untuk mengetahui cerita-cerita yang sebenarnya. Sudah banyak kunjungan-kunjungan yang kami terima untuk melihat secara langsung situs tersebut dan mendengar cerita-cerita yang tentunya beberapa narasumber di wilayah Lakan dan wilayah Kelurahan Talok bisa memberikan kita pendidikan tersendiri bahwa kita harus menghargai, kita harus bersyukur bahwa tanah Talok atau kecamatan Talok itu pernah ada dan merupakan bagian tersendiri dari cerita kerajaan pada zamannya.